syafaat itu hanya dengan salawat. Kita niatkan pelayanan publik dan melayani umat bersama Nabi Muhammad, insyaallah bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat. Mungkin saya tidak berpanjang lebar Bapak Haji, karena mungkin waktu Bapak Haji terbatas. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Haji sudah mau berkunjung ke rumah sakit kami, ke Barangbayu, ke Kampung Umpan. Nanti Bapak Ibu para wakil direktur serta seluruh jajaran rumah sakit khususnya dari Gunadi ya, dari rekan-rekan juga yang punya perjalanan kaya, dan khususnya Mas Irfan yang selalu mendampingi saya dari minggu yang lalu. Saya kira Kalsel tapi kita Mas Irfan, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, karena ini juga sudah jam 6 ya, jadi saya mungkin hanya duduk poin saja menyampaikan sebenarnya ini nggak sambutan, jadi kita ngobrol aja dari kalau sama saya lebih santai. Ya Bapak Ibu sekalian, pertama-tama terima kasih Pak Direktur serta jajaran atas sambutan yang telah diberikan. Walaupun sebenarnya saya tidak mengekspek seserius ini gitu ya. Kalau saya sebenarnya ada saja kita diskusi terkait dengan pelayanan publik. Ya, terima kasih sudah merepotkan, meluangkan waktunya dan segala lainnya. Yang selanjutnya saya tutup poin terkait dengan penilaian ya, karena kemarin teman-teman HST adalah masuk top 3 ya, top 3 untuk pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dulu. Jadi saya dari kemarin ngobrol sama teman-teman sama Mas Irfan dari provinsi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan AST mana lagi Mas kemarin? Tapi sama banyak masih. Nah, top 3-nya ini ya semuanya ini lagi kenceng-kencengnya nih. Dan saya semua mau minta saya datang dari minggu kemarin. Saya dari kemarin keliling terus. Nah, masih banyak teman saya ya. Jadi saya lagi panggilan dan saya diguyur gitu kan. Dan unitnya itu mintanya unitnya bukan tender, tapi unitnya minta saya datang masing-masing satu-satu kayak sekarang diminta disuruh lihat gitu ya. Sebenarnya Bapak sekalian, terkait dengan evaluasi dan publik saya nggak akan berbicara evaluasi, tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, sebenarnya intinya semuanya adalah pelayanan kepada masyarakat, dan yang susah adalah membangun komitmen dan kesadaran itu. Ya, dari pengalaman saya. Kedua, terkait dengan pelayanan publik sebenarnya hal-hal simpel ya, hal-hal simpel karena Bapak Ibu tidak di rumah sakit khususnya, dan saya dan Mas Irfan ini tahu gitu ya, kalau rumah sakit itu saya selalu bilang kalau teman-teman, kalau saya diminta untuk datang, apalagi datangnya kalau ini belum evaluasi kan, kalau saya diminta untuk datang dan datanglah dan datangnya adalah evaluasi pelayanan publik, saya akan paling serius melihat itu rumah sakit gitu. Saya paling serius melihat itu masih apa, karena di sana selain ada layanan administrasi, ada yang layanan sifatnya kemanusiaan ya. Jadi layanannya lebih kompleks dibandingkan dengan layanan administrasi saja seperti Dinsos dan juga Dukcapil, apalagi ya. Kalau Dinsos masih ada sentuhan kemanusiaan, tapi ini ada lebih lagi ya. Nah, dalam rangka pemberian pelayanan tersebut ya, hal kecil kalau saya, karena sebelum orang yang juga suka belanja yang kecil dan detail, saya selalu memperhatikan lingkungan sekitar saya, khususnya mungkin di rumah sakit ya. Saya ambil contoh, saya melihat dulu dari pola pelayanan di masing-masing instalasi, bagaimana sih kebiasaan pasien. Ya, jadi pelajaran pertama yang saya dulu peroleh waktu saya dulu ini agak seperti gitu ya, saya dulu belajar di Azerbaijan itu adalah bagaimana mengenali customer. Mengenali customer itu tidak hanya pembelajaran kalau di marketing kan sekedar siapa yang beli barang kita, kemudian dia intensitasnya beli barang kita itu berapa kali, ya, dia spend rela berapa kali dan berapa kemudian kan bukan seperti itu. Tetapi termasuk sampai hal tidak kecil, cara dia memakai baju itu saya diajarkan. Ketika dia datang ke tempat kita itu seperti apa, dan itu akan merubah pola pikir dan pola mindset ya, termasuk nanti pegawai kita namanya seperti itu kan. Sebagai contoh, Bapak Ibu sadari kalau misalkan di rumah rawat inap plastik dari semua mungkin pasien secara ekonomi kurang, maka di berbagai rumah sakit akan berkorelasi dengan tingkat kebersihan
kebersihan dan akan juga berkorelasi dengan tingkat stres ya pegawai yang bekerja di situ. Menurut saya terbukti ya. Itu adalah pelajaran know your customer. Jadi tidak semudah yang saya katakan tadi, lebih kompleks daripada itu. Jadi silakan Bapak Ibu harus membentengi khususnya mungkin yang kepala instalasi yang stres nih ya, farmasi yang rawat jalan gitu ya, bagaimana bisa mengkondisikan para AA-nya dengan baik ya. Jadi saya tahu ya, jadi bisa. Makanya tadi sini saya ditawari Pak mau masuk ini instalasi farmasi, enggak, saya tolak. Kecuali itu dalam konteks evaluasi. Kalau nanti oleh evaluasi benar-benar saya bicara, Mas mau masuk, oh saya ditantang gitu. Jadi bisnis di bidang kesehatan saya sama Mas Irfan ini tahu, karena kebetulan pasangan kami berdua adalah orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi apa ya? Menurut saya Bapak Ibu sekalian perlu juga menyadari lingkungan dirinya sekitarnya dulu nih, keempat bisnis proses. Nah, contoh kaki kedua kebersihan. Oke. Pembelajaran saya di salah satu Polres di Jawa Timur, ya, ini bukan bidang kesehatan. Itu semua anggota diajarkan untuk membersihkan lingkungan kerjanya dalam radius 3 meter. Ya, nggak peduli profesinya apa. Ya, jadi itu membangun kesadaran itu Pak Direktur ya. Ya, jadi kalau tadi saya lihat di depan security ada sampahnya di mana ya? Saya itu sebenarnya saya mau menuju ke sana sih. Ya, jadi silakan di bawah masih ada apa ya, semacam gelas-gelas plastik pop ice yang tadi berserakan dan lain-lain. Ya, itu termasuk ada beberapa got yang mungkin masih tersumbat ya. Padahal itu di depan sendiri gitu. Tapi kalau bisa sih ya di bangun sadarnya itu ya, jangan sampai itu terjadi di rumah sakit. Maksud saya itu. Karena akan menimbulkan tingkat stressful yang kedua, tingkat stressful pada pegawai Pak ya. Tapi karena pegawai stres, saya tanya makanya di bagian taman yang belakang itu, nah itu dibikin mini jogging track atau seperti apa, silakan dikreasikan kalau diperbolehkan secara peraturan. Kalau menurut saya, termasuk yang tadi di depan klinik di Biawisa itu kan ada semacam yang masih ya lumayan lah, itu artinya dibikin mini jogging track yang bisa mengubah image tempat kerja itu bagus. Jadi mengubah image tempat kerja itu kok enak ya, ada jogging track. Artinya nanti yang ada di situ bisa jalan-jalan. Soalnya seperti itu ya, soalnya bisa juga untuk menunggu pasien. Silahkan dikreasikan. Nah itu juga nanti terkait dengan tadi juga saya tanya terkait dengan bagaimana cara mendapatkan apa ya, kartu pas si orang yang bisa tidur di ruang tunggu tadi ya. Nah, saya belum tahu apakah ada kriterianya atau tidak. Siapa yang bisa tidur di ruang tunggu? Ada kepala instalasinya atau security ya, kalau nggak salah ya. Karena tadi kan yang memberikan kartu pas saya diinfokan itu dari security. Siapa yang bisa tidur di situ izinnya dari security ya, jadi bisa dapat kamar penunggunya. Nah itu ada mekanismenya kan, karena itu nanti akan masuk ke standar pelayanan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengetahui tadi pelajaran awal saya adalah know your customer, Bapak Ibu akan menyadari bahwa oh ini adalah pelayanan publik yang saya berikan, saya harus membuat standar pelayanannya. Jadi makanya saya tanya, ini ada nggak sih mekanismenya? Ada nggak kriterianya? Apakah pasien yang dari keluarga jauh saja? Oh kalau jauh saja, saya akan rela mengantar keluarga saya sakit ke sini Pak. Kriterianya jauh, saya paling jauh. Saya akan dapat slot yang paling bagus dan paling depan. Ya, atau kemudian memunculkan kriteria pasien warga miskin. Kriteria miskin ini seperti apa? Apakah hanya lewat KTP? Harusnya ada sinkronisasi dengan teman-teman atau data nasional dinas kesehatan, betul ya? Nah, teman-teman IT semuanya harus mulai membangun kesadaran itu ya. Setiap langkah yang kami bangun itu, setiap pemberian pelayanan. Kenapa? Karena itu nanti bisa jadi inovasi. Nah, karena kalau nggak salah kemarin belum digambarkan ya tahun lalu ya, inovasi yang melayani
sadari itu bisa menjadi satu inovasi pelayanan publik. Nah, jadi nggak perlu IT ya, namanya inovasi pelayanan publik itu. Walaupun di sini mungkin yang unggul adalah terlihat adalah ini. Tapi kalau saya setiap aspek saya akan lihat, termasuk tadi. Kenapa? Kalau itu kalau mau tahu namanya inovasi adalah sesuatu yang menimbulkan kebermanfaatan, berdampak. Nah, dampak. Kalau Bapak Ibu tadi kasih tempat penginapan berdampak tidak? Secara apa dulu? Ada bisa tahu? Secara sosial, secara ekonomi, dihitung nggak? Nggak dihitung. Pasti nggak dihitung, saya yakin. Padahal itu bisa dihitung. Ya, jadi nanti ini bisa menjadi satu potensi yang menurut saya yang dari tahun 2016 saya melakukan evaluasi pelayanan publik masih ambil spesialis ya. Baru selesai ambil spesialis. Saya waktu itu evaluasi rumah sakit yang satu-satunya waktu itu punya ruang guru khusus untuk pasien adalah rumah sakit Belambangan. Cuman hari ini saya melihat di ASN lebih bagus. Tepuk tangan untuk itu. Kenapa pakai AC? Karena ya artinya tersekat dengan jelas. Kalau di Banyuwangi itu dia ada banyak, sekolahnya ada banyak, ya mungkin ada juga di sana. Tetapi hanya terbuka aja loh. Nah, yang sudah pernah naik ke rumah sakit. Artinya di sini bisa loh menyusun sesuatu yang lebih bagus daripada Banyuwangi. Catatannya adalah dia itu harus dihitung. Misalkan losmen terbuka di sini berapa? Per kamar, per hari. Bapak Ibu hitung tuh. Kalau penunggu pasien katakan ada 10 kamar, ada 10 slot, berarti Bapak Ibu sudah memberikan keuntungan. Ya katakan sehari 5 juta rupiah yang bisa reduce dari sisi ekonomi. Dari sisi apa lagi? Ya, silakan dihitung. Itu nanti dituangkan nanti ya kalau pas penilaian evaluasi kan ada faktor inovasi ya. Jadi kalau IT-nya saya belum gali banyak ya, Mas tapi nanti bisa dideskripsikan gitu. Tapi saya akan ambil beberapa hal yang kecil setelah itu, termasuk tadi sebenarnya saya mau ke ruang sanitasi gitu. Dari banyak beberapa sekalian di rumah sakit di Bali ya, ruang sanitasinya itu ditata dengan baik dari taman, dari tempat tunggu pasien juga. Ya, hal-hal seperti ini. Tapi termasuk saya tadi waktu di rumah tunggu pasien saya lihat di atas ya Pak. Nah itu kan ada beberapa faktor, misalnya CCTV yang mungkin ada yang nggak terpasang di situ. Saya apresiasi tapi mungkin agak bertentangan dengan kebersihan tadi ya, Pak Direktur cerita tadi ya. Dengan penghijauan tadi sebenarnya itu juga bagus gitu ya. Tapi kelihatan kalau direkturnya cowok itu agak kurang hijau-hijaunya. Tapi kalau direkturnya cowok itu biasanya lebih hijau dan warna-warni, gitu ya. Nah, beberapa seperti itu. Tapi silakan lagi nanti dikreasikan sesuai dengan tadi mau ya customer tadi. Mana sih kira-kira ya? Misalkan saya lagi nunggu obat ini, ya, stressful kan? Nah, desain di ruang tunggu obat itu harus seperti apa sih? Itu lebih baik menurut saya daripada kemarin ada rumah sakit ya ingin membuat bahwa rumah sakit itu pelayanan yang sekelas hotel. Tetapi ketika saya lihat dari, mohon maaf, kesadarannya saya dulu deh dengan pelayanannya, kesadarannya rumah sakit ini bagus kok. Ya, itu enggak susah. Gitu. Prediksi saya itu susah. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya foto silahkan ikuti foto itu. Kalau Bapak Ibu mulai ingin membangun foto, mungkin ramah adalah yang pertama. Bisa Bapak Ibu dapatkan. Karena testimoni yang saya dapatkan dari rumah sakit ini adalah keramahannya yang paling dipuji. Tepuk tangan untuk diri Anda sendiri.